Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang salah satunya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempurna. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yolanda SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah rangkuman analisis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan PPT kelompok saya. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Reza Izzatullah. Yang kedua, Fadia Salsa Bilhazami. Dan yang ketiga, Amelia Rahman. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Karya sastra disusun oleh dua unsur yang menyusunnya. Dua unsur yang dimaksud yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra, seperti tema, tokoh, alur, latar, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari luasnya menyangkut aspek sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Unsur-unsur intrinsik karya sastra di dalamnya ada yang pertama, tema. Tema merupakan pokok masalah ataupun pokok pikiran dalam sebuah karya sastra. Pada umumnya ada dua jenis tema karya sastra yang digunakan, yaitu tema minor dan tema mayor. Untuk tema yang terlihat sangat menonjol merupakan tema mayor. Tema mayor seringkali mempunyai pengaruh besar dengan alur cerita dan watak atau penokohan tokoh-tokoh di dalam cerita. Lalu untuk tema yang kurang menonjol sering disebut sebagai tema minor. Jenis tema ini tidak akan terlalu mempengaruhi dan disarankan, tapi masih mempunyai dampak terhadap ceritanya. Yang kedua, isinya yaitu ada alur. Alur atau yang sering disebut juga sebagai plot merupakan sebuah rangkaian dalam suatu peristiwa dimulai dari awal hingga akhir dan saling terhubung. Alur membantu membentuk cerita yang satu kesatuan utuh secara terpadu. Alur dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu alur campur, alur maju, dan alur mundur. Alur campur merupakan alur yang menghubungkan alur maju serta alur mundur menjadi sebuah rangkaian peristiwanya. Pada umumnya, alur ini dipakai untuk cerita yang kompleks dan berhubungan dengan perjalanan waktu atau mengingat masa lalu serta menceritakan masa sekarang. Alur maju merupakan alur yang memiliki cerita dimulai dari awalnya hingga akhir secara bertuntut. Alur ini lebih mudah dipahami, sehingga alur maju sering digunakan untuk berbagai cerita, seperti novel, cerita sejarah, cerita rakyat, cerita fantasi, dan cerita fiksi. Selanjutnya, alur mundur merupakan alur yang menggunakan peristiwa akhir atau penutupan menjadi cerita awal. Sehingga seringkali alur ini menceritakan peristiwa utama melalui cerita masa lalu tokoh utamanya. Pada umumnya, alur ini dipakai cerita yang berkaitan dengan mengingat masa lalu ataupun ingatan akan masa lampau. Lalu untuk runtutan peristiwa di dalam suatu cerita, pada umumnya alur cerita akan mengikuti struktur berikut. Yang pertama yaitu tahap awalan. Yang kedua, tahap munculnya konflik. Yang ketiga, tahap klimaks. Yang keempat, tahap anti klimaks. Dan yang terakhir, tahap penutupan. Selanjutnya, di materi yang berikutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang ataupun pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh biasanya akan merujuk pada individu dalam cerita pada umumnya. Tokoh terbagi atas beberapa menurut segi peranannya atau kepentingan tokoh dalam cerita seperti berikut. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang seringkali muncul di dalam cerita. Yang kedua, tokoh tambahan. Merupakan tokoh yang jarang muncul serta berperan hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga, tokoh sampingan. Tokoh sampingan yaitu tokoh-tokoh ini memiliki peranan dan sifat masing-masing yang akan saling melengkapi dan menjadi alur cerita. Tokoh selalu berkaitan erat dengan penokohan karena akan mempertegas alur cerita. Unsur penokohan merupakan bagian dari cara penulis menggambarkan watak tokoh dalam cerita. Berikut beberapa pembagian penokohan dalam suatu cerita.
Yang pertama, pelaku utama. Merupakan pelaku utama yang memiliki peranan penting dalam cerita. Bahkan, selalu muncul dalam semua kejadian di dalam cerita. Yang kedua, pelaku pembantu. Merupakan pelaku dengan peran yang sifatnya membantu pelaku utama. Pelaku pembantu bisa menjadi pahlawan atau sebagai penantang pelaku utama. Yang ketiga ada pelaku protagonis. Merupakan pelaku dengan watak khusus seperti memiliki sifat kejujuran, baik hati, kesetiaan, dan lain-lain. Yang keempat ada pelaku antagonis. Pelaku antagonis merupakan pelaku dengan watak yang menantang pelaku protagonis dan memiliki sifat pembohong, penipu, cerdik, dan lain-lain. Yang kelima, pelaku tritagonis. Merupakan pelaku yang sering dihadirkan sebagai tokoh ketiga dan bersifat sebagai tokoh penengah. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar atau juga yang sering disebut sebagai setting adalah suatu keadaan yang berpengaruh terhadap tokoh di sebuah cerita. Latar dalam sebuah karya sastra terdiri atas dua, yaitu latar waktu dan latar tempat. Latar tempat menjadi lokasi utama di mana cerita terjadi, seperti di suatu kota, desa, bisa juga di dalam hutan, di dalam kapal, bahkan tempat lainnya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan cerita. Latar waktu merupakan kapan waktunya cerita itu terjadi. Latar waktu bisa berupa periode waktu, runtutan waktu, atau indikator waktu yang lain. Ada juga yang sering disebut latar cerita ataupun kontekstualisasi, mengenai cerita serta fenomena di sekitar yang sedang atau akan terjadi. Biasanya bagian ini ditemukan dalam prolog. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman di awal, sehingga pembaca paham mengapa fenomena bisa terjadi dalam kisah yang diceritakan. Unsur intrinsik yang kelima yaitu gaya bahasa. Sejalan dengan itu, menurut Aminuddin, tahun 2010 halaman 72 mengemukakan bahwa istilah gaya berasal dari bahasa Inggris atau yang disebut sebagai style, yaitu ragam cara kebiasaan dalam menulis. Dimaksudkan gaya tersebut adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Zainuddin mengemukakan ciri-ciri gaya bahasa, yaitu yang pertama ada perbedaan dengan sesuatu yang diungkapkan, misalnya melebihkan, mengiaskan, melambangkan, mengecilkan, menyindir, atau mengulang-ulang. 2. Kalimat yang disusun dengan kata-kata yang menarik dan indah. Yang ketiga, pada umumnya mempunyai makna kias. Nilai pada cerita disebut dengan amanat. Amanat ialah gagasan yang akan menjadi dasar sastra. Amanat berupa pesan yang akan disampaikan pengarang kepada pendengar ataupun pembaca. Di dalam karya sastra modern, amanat akan sering dijumpai secara tersirat. Di dalam karya sastra, pada umumnya amanat akan tersurat. Unsur ekstrinsik karya sastra. Unsur ekstrinsik karya sastra adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar. Unsur-unsur ekstrinsik seperti latar belakang pembuatan karya sastra, latar belakang penulis, dan kondisi sosial budaya. Unsur ekstrinsik tidak kalah penting dari unsur intrinsik karena sama-sama membangun suatu karya sastra yang seperti cerpen, novel, dan sebagainya. Bedanya, jika unsur intrinsik membangun struktur cerita dari dalam seperti tema, alur, amanat, penokohan, latar, dan sudut pandang. Dengan adanya unsur ekstrinsik, maka karya sastra yang telah dibuat bisa menjadi lebih bermakna. Pertama, ada biografi atau latar belakang pengarang. Unsur biografi diartikan unsur yang memandang seberapa jauh pengarang terlibat dalam menciptakan karya sastra, atau dapat dikatakan proses pengarang memberikan idenya mengenai masukan pada hasil karya sastra yang menceritakan pengarang.
Yang ketiga ada unsur psikologis. Unsur psikologis sastra menunjukkan suatu kebenaran pada dunia nyata yang dapat mempertajam kemampuan dalam melihat hubungan langsung dengan apa yang dirasakan. Kebenaran itu adalah seni dalam karya sastra. Ya, ada keadaan lingkungan. Unsur keadaan lingkungan pengarang juga akan mempengaruhi hasil karya dari pengarang. Berdasarkan hasil tulisannya dapat dikumpulkan adakah keterkaitan dengan latar belakang sosial, latar belakang keluarga, hingga posisi ekonomi pengarang. Yang keempat adalah pemikiran pengarang. Berdasarkan unsur pemikiran pengarang dapat ditafsirkan ide-ide yang didapatkan. Pengarang dapat diperoleh dari hal yang dipikirannya. Misalnya jika pengarangan beraliran feminisme atau ikut dalam aktivitas kaum perempuan, menyebabkan hasil tulisannya adalah pemikiran dari apa yang terjadi pada pengarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.